Oke, untuk nomor 1 kita pakai kaidah pencacahan aja. Kita ingin bikin bilangan 6 angka. Jadi kalau dibikin kotak, ada 6 kotak. Kayak gini. Dimana angkanya harus lebih kecil dari 500.000. Kalau angkanya lebih kecil dari 500.000 berarti yang mungkin cuma 200.000 sama 400.000. Jadi di kotak pertama cuma bisa diisi sama 2 dan 4. Berarti cuma ada 2 angka di sini yang memenuhi kaidahnya. Lalu pinginnya bikin bilangan ganjil. Berarti akhirnya ini harus ganjil. Angka ganjil yang tersedia cuman 5 sama 9. Berarti juga cuma ada 2 di sini. Nah, berarti udah kepake 2 angka dari 6 angka ya. Berarti sisanya 4, 3, 2, dan 1. Kalau dikaliin semua, ini 8, ini 6, ini 2, 6 kali 2 itu 12, 8 kali 6, 96. Jadi banyaknya angka yang bisa dibentuk ada 96 angka. Untuk nomor 2 kita ingin membentuk bilangan ganjil 5 angka gitu ya. Berarti kotak pencacahannya ada 5. Dimana ganjil, berarti angka terakhirnya harus ganjil. Angka ganjil yang tersedia di sini cuma 1 sama 9. Berarti ada 2 kemungkinan. Dari 5 angka udah keambil 1, berarti sisanya 4, 3, 2, 1 gitu ya. Ini dikaliin 12, ini dikaliin 4, 12 kali 4 adalah 48. Jadi jawabannya D. Untuk nomor 8, bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, 8 dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Jadi satunya cuma muncul sebanyak sekali. Sedangkan kita pingin bilangannya ganjil. Ini bilangan 7 angka. Gitu ya. Kalau ganjil berarti angka akhirnya harus ganjil dan tersedia cuma angka 1 doang. Jadi kita punya di sini cuma 1 kemungkinan. Jadi kita bakal ngisi 6 kotak dengan angka masing-masing. Ini 248 tuh bisa muncul 2 kali. Berarti kita punya 22, 44 dan 88. Nah, karena ini ada unsur yang sama, jadi kita pakai permutasi dengan n unsur yang sama. Untuk 6 permutasi 6. Lalu ini unsurnya ada 2 yang sama, 2 faktorial. Ini ada 2 yang sama, ini 2 faktorial. Ada 2 yang sama, 2 faktorial. 6 permutasi 6 itu 6 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka ini jadi 2 faktorial dikali 3, 4, 5, 6 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 2, 4, habis 15 kali 6 itu 90. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 4, jadi ceritanya ada orang melempar bola basket 3 kali. Lalu pinginnya peluang sukses semua lemparan itu. Jadi semua lemparannya harus masuk. Berarti dari 3 lemparan kita pingin sukses, sukses, dan sukses. Nah, perhatikan cara menyusun sukses, sukses, sukses ini kan cuma ada 1. Dalam artian kalau misalkan aku permutasiin 3P3 dibagi 3 unsur yang sama, itu kan sama aja kayak 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Jadi cuma ada 1 penyusunan sukses, sukses, sukses. Dimana suksesnya itu 3/5. Jadi tinggal hitung aja. Peluang sukses pertama 3/5, 3/5, dan 3/5. Dikali penyusunan sukses, sukses, sukses cuma ada 1. Berarti 27 per 125. Jadi jawabannya pilihan B.
Oke, untuk nomor 5, jadi kita diketahui bahwa peluang A juara itu 2 kali peluang B juara gitu ya. Lalu peluang B untuk tidak juara itu 3/4. Maka peluang agar B juara itu kan berarti 1 dikurangi 3/4, yaitu 1/4 gitu ya berarti. Maka peluang tim A tidak menjadi juara adalah, jadi kita cari dulu peluang A untuk juara berapa, yaitu 2 dikali 1/4, yaitu setengah. Maka peluang A tidak jadi juara 1 kurangi setengah, yaitu setengah. Jadi jawabannya C, yang ini. Oke, untuk nomor 6 terdapat 2 kotak, isinya 10 bola, dinomorin gitu ya. Jadi yang ini kotak 1, yang ini kotak 2. Jadi kita mengambil 1 bola di kotak 1. Karena pas kita ngambil di kotak 1 nggak ada syaratnya, jadi kita bisa ngambil 10 bola dari yang 10 bola tersedia gitu kan, bebas. Jadi ini 1 ya. Dikali pas kita ngambil kotak 2, misalkan di sini ada bola nomor 1, 2 sampai bola nomor 10 gitu ya. Kalau misalnya kita udah ngambil nomor 1, maka sisanya pilihannya cuma ada 9 kan. Jadi pokoknya kalau kita udah ngambil 1 bola di sini, kan bolanya ada 1 di sini, sisanya beda nomor. Nah, yang beda nomor tuh pasti ada 9 buah. Karena yang ini udah kita ambil dari sini. Jadi pilihannya cuma ada 9 dari 10. 1 kali 9/10 ya 9/10. Jadi jawabannya D. Oke, untuk nomor 7 yang perlu diperhatikan adalah repetitions of digits are allowed. Jadi boleh pengulangan angka. Terus kita mau bikin angka 4 digit yang even tuh genap. Jadi kalau genap, angka akhirnya kan cuma boleh 2, 4 atau 6. Jadi ada 3 angka. Karena repetitions are allowed, jadi tiap kotak bisa diisi sama 6 angka kan. 6, 6, 6. 36, 18, kalau dikaliin 648. Jadi jawabannya A. Oke, untuk nomor 8 kita ingin mencari bilangan 3 digit. Bilangan 3 digit berarti kotaknya ada 3 yang habis dibagi 5. Jadi ada 2 kasus, dimana kasus pertama kalau habis dibagi 5 tuh akhirannya 0, atau dimana kasusnya akhirannya 5 gitu ya. Jadi kayak gini. Untuk akhiran 0 berarti akhirannya 0, cuma ada 1 angka ya. Maksudnya ini 0, jadi cuma ada 1 angka. Maka kita tersisa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Ya ini bebas mau berapa aja. Jadi permutasi yang ini ada 20 bilangan yang mungkin. Kalau akhirannya 5, berarti kan bahwa angka awalnya nggak boleh 0. Jadi cuma tersedia dari 1 sampai 4. Karena 5-nya udah kepake. Jadi ini ada 4 angka. Tapi digit kedua boleh 0. Jadi dari 6 angka sudah terambil 2, sisanya 4 ya. Berarti ini ada 16 bilangan yang bisa dibentuk. Tinggal 20 tambah 16, hasilnya 36. Jadi jawabannya D. Oke, untuk nomor 9, kata kuncinya ini ya. Pertama, repetitions are not allowed, dan digit 3 selalu di tengah, serta bilangannya genap. Jadi, kalau kita gambar kotak, bilangan 5 digit, kotaknya ada 5, angka tengahnya harus 3, jadi cuma ada 1 kemungkinan di tengah. Lalu digit terakhirnya harus genap, karena ingin bilangannya genap. Jadi ini cuma ada 2 atau 4, 2 kemungkinan. Maka berarti udah kepake 2 angka ya dari 5 angka yang tersedia. Berarti sisanya 3, 2, 1. Kalau dikalikan, ini 6, ini 2, 6 kali 2,
12 bilangan. Jadi yang bisa terbentuk hanya ada 12 bilangan yang berbeda. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 10 kita ingin bikin 3 digit di mana jumlah semua digitnya ganjil dan pengulangan tidak boleh. Jumlah kan digitnya ada 3 gitu ya. Jumlah 3 digit ganjil itu hanya akan terjadi kalau misalkan digitnya tersusun atas 2 bilangan genap, 1 bilangan ganjil, atau ketiganya ganjil. Gitu ya. Lalu penyusunan untuk 3 ganjil saja itu kan berarti 3 permutasi 3 dibagi ganjil semua, berarti cuma 1 penyusunan. Untuk yang ini 3 permutasi 3, unsur yang samanya genapnya ada 2, jadi ini 3 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu yang ini ada 3 penyusunan. Untuk kasus 2 genap 1 ganjil, berarti kotaknya gini. Misalkan aja kita ngejakin buat genap ganjil. Genapnya pertama ada 2, udah kepake 1 tinggal 1, angka ganjilnya ada 3, yaitu 6. Cuman karena ada 3 kemungkinan penyusunan genap ganjil dikali 3, jadi ini dikali 3 sama dengan 18 untuk yang genap ganjil. Untuk kasus yang ganjil tinggal angka ganjil kan 135, berarti ada 3 angka ganjil kepake 1 gitu ya. Tinggal kaliin aja nih 6, jumlahnya 18 tambah 6 yaitu 24. Di jawabannya D. Oke, untuk nomor 11 ceritanya Robert Lewandowski kalau tendang penalti itu masuknya sekitar 4/5. Lalu peluang tidak masuknya berarti tinggal 1 dikurangi 4/5 yaitu 1/5 gitu ya. Kita ingin setidaknya 1 dari 3 tendangannya masuk. Setidaknya 1 dari 3 tendangannya masuk, berarti kita ingin menghitung peluang masuk 1, peluang masuk 2, dan peluang masuk 3. Nah cuman kalau ngitungnya kayak gini kelamaan, kita ngitung 3 peluang gitu ya. Nah perhatikan bahwa skenarionya tuh kan cuman bisa dari 3 tendangan, antara tidak masuk sama sekali, 1 masuk, 2 masuk, atau 3-3-nya masuk gitu ya. Berdasarkan teori peluang ini semua, kalau peluang masing-masing semuanya ditambahin tuh hasilnya 1. Jadi kalau kita mau ngitung peluang yang ini aja, itu tinggal 1 dikurangi peluang tidak masuk ketiganya. Gitu ya. Jadi kita cuman nyari 1 aja, dan peluang tidak masuk ketiganya itu gampang dicari, karena berarti susunannya adalah tidak masuk, dan tidak masuk. Cara penyusunannya 3 permutasi 3 dibagi tidak masuk semua, berarti unsur yang sama 1 gitu ya. Jadi cuma ada 1 penyusunan tidak masuk, sedangkan peluangnya untuk susunan ini tidak masuknya 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 berarti 1/125. Ini yang ini. Karena ditanyainnya 1 dikurangi sekian, berarti kita hitung aja 1 kurangi 1/125, yaitu 124/125. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 12. Kita ingin tim A menang dengan skor sementaranya itu 46 dan 46. Ini tim A, ini tim B.
tim A akan menang jika skornya harus lebih besar dari skor B. Ini ya kondisi menang. Sedangkan diberikan 2 free throw. Dengan 1 free throw kalau masuk itu nambahinnya 1 poin. Jadi kemungkinannya dari kemungkinan 2 kali free throw gitu ya, kita tulis semuanya. Lempar bisa tidak masuk sama sekali, bisa masuk 1, bisa masuk 2. Gitu ya. Dan ini kalau ditambah, ini peluangnya hasilnya 1 gitu. Biar jelas ini kasih peluang. Gitu ya. Karena kita ingin menang, maka kita harus ngitung peluang yang ini. Antara masuk 1 atau masuk 2. Karena kalau masuk 1 skor A-nya jadi 47, masuk 2 skor A-nya jadi 48. Sebenarnya bisa dihitung satu-satu, cuman karena bisa dibentuk jadi kayak gini, peluang masuk 1 atau peluang masuk 2, itu tinggal 1 dikurangi peluang tidak masuk. Gitu ya. Sedangkan peluang tidak masuk itu berarti dari 2 lemparan tidak masuk dua-duanya. Dimana penyusunannya berarti 2 permutasi 2 dibagi tidak masuk dua-duanya, 2 faktorial berarti, yaitu 1. Jadi cuma ada 1 penyusunan tidak masuk. Peluang masuk 3/5, berarti peluang tidak masuk 2/5. Kalau dikali jadi 4/25. Maka jawabannya 1 dikurangi 4/25, yaitu 21/25. Jadi jawabannya C. Oke, untuk nomor 13 ceritanya di sebuah gudang tersedia 3 komputer yang fungsional dan 2 defunct komputer yang rusak gitu ya. Terus mau dibeli 3 sama kantor. Nah, kombinasi yang mungkin kita beli 3 komputer dari 5 yang tersedia gitu ya. Jadi 5 kombinasi 3, yaitu 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, yaitu 3 faktorial kali 4 kali 5 dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial, 20 bagi 2 faktorial itu 10. Jadi ini populasi yang mungkin ada 10. Sedangkan kejadian yang diinginkan adalah dari 3 komputer fungsional kebeli 2. Dari 3 komputer fungsional kebeli 2 sama dari 2 komputer defunct kebeli 1. Yaitu kalau kemudian dikerjakan 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial dikali 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, jadi 3 dikali 2 yaitu 6. Ini banyaknya kejadian yang ini, yang mungkin ada 6. Jadi peluang terjadinya kejadian tersebut adalah banyaknya kejadian 6, banyaknya populasi yang mungkin 10 gitu ya. Maka sederhanain atas bawah bagi 2, 3/5. Jadi jawabannya C. Oke, untuk nomor 14, jadi ceritanya ada manufakturer yang memiliki peluang bahwa di antara 1000 mobil 4 rusak. Jadi peluang rusaknya adalah 4 dari 1000. Gitu ya. Maka peluang mobilnya benar ya 1 dikurangi 4/1000, yaitu 996/1000. Gitu ya. Sedangkan memanufakturnya M mobil, dibuat M
mobil. Jadi peluang mobilnya benar, banyak mobil yang benar gitu ya. Ya tinggal M dikali peluangnya benar, yaitu 996 per 1000. Ya ini kan 0,996. Gitu ya. Maka kita dapat P-nya 0,996 M. Sedangkan Q-nya 0,96 M. Jadi jelas P-nya lebih besar dari Q. Jawabannya A. Oke, untuk soal nomor 15, kita ingin mencari peluang di mana hanya satu kota terkena hujan. Jadi ada 3 kemungkinan yang kita ingin hitung, yang nanti kita jumlahkan, yaitu di A saja, di B saja, atau di C saja. Jadi kita hitung yang pertama, hujannya di A aja. Peluang hujan di A setengah, maka di kota B nggak hujan. Kalau di B hujannya 1/3, maka nggak hujannya 2/3. Begitupun juga di C, kalau peluang hujannya 1/4, maka peluang tidak hujannya 3/4. Berarti ini 6/24. Lalu kalau hujannya di B aja, tinggal peluang hujan di A setengah, berarti nggak hujannya setengah. Peluang hujan di B nya 1/3, peluang tidak hujan di C 3/4. Maka ini 3/24. Terakhir, hujannya di C saja. Kalau nggak hujan di C, hujannya di C saja, berarti A, B nggak hujan. Peluang tidak hujan di A setengah, peluang tidak hujan di B 2/3, peluang hujan di C 1/4, sama dengan 2/24. Tinggal ditambahin semua ini, 6 tambah 3, 9, tambah 2, 11. Jadi peluang A atau B atau C hujan, tinggal tambahin, berarti 11/24. Jadi jawabannya B. Oke, untuk soal nomor 16, ini application number gitu ya, dimana terdiri atas 2 karakter dan 2 digit. Jadi kotaknya ada 4. Yang ini diisi oleh karakter, dan yang 2 kotak sebelahnya diisi oleh digit. Dimana aplikan dari Jawa Barat, karakter pertamanya selalu C, maka cuma ada satu kemungkinan. Lalu perhatikan bahwa di sini kan repetitions are not allowed, jadi the second character could be anything, tapi karena repetitions are not allowed, mungkinnya cuma A, B, atau D. Jadi sisanya cuma ada 3 karakter. Lalu has its last digit as a prime number. Digit terakhirnya bilangan prima. Kalau di sini cuma ada 2, 3, atau 5 ya. Maka ada 3 angka. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka sudah terpakai 1. Berarti sisanya 4. Ini tinggal dikaliin, 3 kali 4, 12 kali 3, jadi ada 36 permutasi. 36 kemungkinan, jadi jawabannya C. Nomor 17, kita disuruh nyusun permutasi 4 digit terakhir dari nomor HP temannya, dimana diberikan kriteria bahwa X ada di kisaran ini dan X bilangan prima. Bilangan prima di kisaran ini adalah 2, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4. Jadi kalau kita susun 4 digit terakhirnya menggunakan kaidah pencacahan, karena repetitions are not allowed, jadi angkanya harus beda semua. Berarti ini ada 4 prima, 3, 2, 1 gitu ya. Atau ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu artinya 4 faktorial. Ini sampelnya.
karena si Zoe cuma nebak sekali ya berarti nebak sekali dari kemungkinan kombinasinya ada segini. Jadi jawabannya B. Untuk nomor 18, jadi ceritanya kita diberi set positive integer dari 1 sampai dengan 100. Ini 100 bilangan positif pertama. Apabila kita ngambil salah satu, ditanyainnya berapa peluang kita mendapat kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 itu kan berarti kita mulai dari 3, 6, 9 sampai kalau di sini sampai 99. Perhatikan bahwa ini adalah suatu barisan aritmatika dengan beda 3 gitu ya. Maka bisa kita tulis UN-nya itu kan rumusnya A ditambah N-1 dikali beda, dengan A adalah suku pertama dan UN adalah suku ke N. Jadi 99 sama dengan 3 ditambah N-1 dikali bedanya 3. Maka jadinya 3 tambah 3N min 3. Berarti 3N-nya 99 sehingga N-nya 33. Jadi ini suku ke 1, ini suku ke 33. Artinya ada 33 bilangan dari 1 sampai 100 yang merupakan kelipatan 3. Berarti peluangnya adalah 33 dibagi 100. Jadi jawabannya B. Oke, untuk nomor 19 ceritanya Adi, Clara, dan 2 orang lainnya ditempatkan secara melingkar. Misalnya ada Adi, Clara, dan 2 orang lainnya gitu ya. Ingin didudukkan secara melingkar. Kalau hubungannya melingkar, ini kita pakai konsep permutasi siklis. Jadi kalau misalnya tanpa syarat, banyaknya permutasi yang dapat dibentuk, rumusnya itu N-1 faktorial, dengan N menyatakan jumlah orangnya. Kalau di sini ada 4, berarti kalau tanpa syarat itu ada 3 faktorial. Nah, tapi yang ditanyakan adalah berbentuk permutasi bersyarat. Jadi yang P adalah pertama, Adi dan Clara harus duduk bersebelahan. Jadi kita bisa nganggep Adi dan Clara itu satu paket. Jadi yang kita susun adalah Adi, Clara, B, dan D. Jadi kehitungnya ada 1, 2, 3. 3 unsur yang ingin dipermutasi secara melingkar. Jadi ini ada sebanyak 3 dikurangi 1 faktorial, yaitu 2 faktorial. Tapi perhatikan bahwa si AC ini bisa duduknya AC, bisa duduknya CA. Alias ada 2 penyusunan. Jadi ini juga dikali 2 untuk penyusunan AC-nya. Dan 2 kali 2 faktorial adalah 4. Jadi penyusunan P ada 4. Untuk Q itu banyak susunan duduk keempat orang tersebut apabila Adi dan Clara tidak boleh duduk bersebelahan. Nah, sebenarnya buat ngitung yang Q itu gampangnya adalah dari total semua permutasinya ini ada 6. Berarti Q adalah selisih dari total semua permutasi sama permutasi di mana yang bersyarat yang ini. Jadi pasti Q itu merupakan, apabila kita selisihkan yang ini semua konfigurasi, yang ini konfigurasi bersebelahan, pasti kalau kita kurangi munculnya adalah konfigurasi tidak bersebelahan. Jadi kita dapat Q-nya 2, P-nya 4. Jadi kalau P-nya 4, Q-nya 2, ya sudah jelas P lebih besar Q. Jadi kita menjawabnya A. Oke, untuk nomor 20 kita ingin membentuk bilangan 5 digit. Bilangan 5 digit yang lebih besar dari 30.000. Jadi ada 2 kemungkinan. Apabila angka depannya 3 atau angka depannya 5. Karena kalau angka depannya 1 sudah jelas dia lebih kecil dari 30.000 gitu ya. Kalau angka depannya 3,
maka ada 4 kotak yang mau diisi oleh angka 1, 1, 3, dan 5. Berarti ini 4 permutasi 4 dibagi yang unsur yang sama ada 2 ini. Satunya ada 2, berarti 2 faktorial. Jadi kita punya 4 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu 3 dikali 4, yaitu 12. Jadi untuk yang ini ada 12 kemungkinan. Lalu kalau angka depannya 5, maka kita ingin menyusun 4 kotak ini disusun oleh 3, 3, 5, dan 5. 4 permutasi 4 dibagi yang berulangnya ini ada 2, angka 3-nya, angka 5-nya juga ada 2, berarti 2 faktorial lagi. Maka kita punya 4 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 2 faktorial, itu sama dengan 6. Jadi buat yang ini ada 6. Kita ditanyain totalnya, tambahin aja 12 tambah 6 adalah 18. Jadi jawabannya C.